Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Tiwi. Kali ini kita akan melanjutkan materi bidang datar segi 4. Kalau video yang sebelumnya kita membahas tentang persegi panjang, persegi dan jajar genjang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang belah ketupat, layang-layang dan trapesium. Oke, langsung kita mulai. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun segi 4 yang dibentuk oleh gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Seperti ini ya. Segitiga sama kaki A, B, D dicerminkan terhadap BD ini ya. Ini adalah B, C, D ini adalah bayangannya. Sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, semua sisi pada belah ketupat sama panjang. Jadi sisi AB sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD dan sama panjang dengan AD atau DA. Sifat yang kedua, kedua diagonalnya pada belah ketupat merupakan sumbu simetri. Jadi diagonal AC itu merupakan sumbu simetri membagi belah ketupat menjadi dua bagian sama besar, sisi kiri dan sisi kanan ini ya. Dan diagonal BD ini membagi belah ketupat menjadi sama besar, menjadi sisi atas dan sisi bawah. Kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Jadi diagonal AC dan diagonal BD ini berpotongan saling membagi dua. Kalau misalnya di sini ada titik O, maka OP sama dengan OD, OA sama dengan OC, dan titik potongnya ini di sini perpotongannya saling tegak lurus di sini. Pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Sudut A sama besar dengan sudut C. Sudut B sama besar dengan sudut D. Dan diagonal AC itu membagi sudut A dan sudut C menjadi dua sama besar. Diagonal BD membagi sudut B dan D menjadi sama besar juga. Kita teruskan, kita belajar tentang keliling dan luas belah ketupat. Dari sifat-sifat belah ketupat yang tadi kita pelajari, kita ketahui kalau keempat sisi dari belah ketupat adalah sama panjang. Jadi keliling belah ketupat bisa kita cari dengan menjumlahkan semua sisinya. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau K sama dengan 4 kali sisi. Luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, atau AL sama dengan setengah kali D1 kali D2. Kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan keliling belah ketupat yang panjang sisinya 10 cm. Jawab. Ini soal yang paling sederhana. Diketahui sisi 10 cm. Jadi kelilingnya tadi rumusnya adalah 4 kali sisi sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Jadi keliling belah ketupat adalah 40 cm. Lanjut contoh yang kedua. Diketahui panjang diagonal-diagonal sebuah belah ketupat berturut-turut 15 dan 12 cm. Tentukan luas belah ketupat itu. Jawab. Diketahui D1-nya 15 cm, D2-nya 12 cm. Luasnya adalah setengah kali D1 kali D2 sama dengan setengah D1-nya 15, D2-nya 12 dikalikan jadi 90 cm persegi. Jadi luas belah ketupat adalah 90 cm persegi. Contoh yang ketiga. Salah satu panjang diagonal belah ketupat adalah 12 cm, sedangkan kelilingnya adalah 40 cm. Hitung luas
belah ketupat tersebut? Jawab. Diketahui D1 12 cm dan kelilingnya K sama dengan 40 cm. Pertama kita cari dulu panjang sisi belah ketupat tersebut. Kita menggunakan rumus kelilingnya. K sama dengan 4 kali sisi. Jadi sisinya sama dengan K dibagi 4. Sama dengan K-nya 40 dibagi 4 sama dengan 10 cm. Kalau kita gambar, kita ilustrasikan seperti ini. Sisinya tadi 10 cm. Panjang salah satu diagonalnya 12 cm. Jadi kalau separuhnya adalah 6 cm. Panjang AC sudah kita ketahui, kita tinggal mencari panjang diagonal BD. Nah, kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk mencari panjang BD, kita cari panjang OD. OD atau DO ya. DO kuadrat sama dengan CD kuadrat dikurangi CO kuadrat sama dengan CD 10 kuadrat dikurangi CO 6 kuadrat. 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36. 100 akar 100 dikurangi akar 36 sama dengan akar 64 sama dengan 8 cm persegi. Jadi panjang BD sama dengan 2 kali DO. Kenapa 2 kali DO? Karena panjang OB dan OD sama panjangnya. Jadi 2 kali 8 cm sama dengan 16 cm. Setelah kita ketahui dua diagonalnya, setelah kita hitung panjang BD tadi, kita hitung luasnya. Jadi setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan setengah kali AC kali BD. AC-nya 12 cm, BD-nya tadi kita hitung didapatkan 16 cm. Kita kalikan, hasilnya adalah 96 cm persegi. Nah, tadi sudah belajar tentang belah ketupat. Kita lanjutkan lagi bangun segi 4 yang berikutnya, yaitu layang-layang. Kita belajar tentang layang-layang. Ini gambar layang-layangnya. Layang-layang adalah segi 4 yang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Ini dua buah segitiga sama kaki A, D, C dan segitiga sama kaki A, B, C yang panjang alasnya sama, panjang alasnya adalah AC. Berimpit di alasnya di sisi AC. Nah, sifat-sifat layang-layang. Sifat yang pertama, masing-masing sepasang sisinya sama panjang. PS sama panjang dengan SR, PQ sama panjang dengan QL. Sifat yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang sama panjang hanya sepasang. Jadi sudut P sama besar dengan sudut R. Sifat yang kedua, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri, yaitu garis SQ. Ini merupakan sumbu simetri. Ini kalau kita lipat berdasarkan diagonal SQ, P akan bertemu dengan R. Salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang. Dan kedua diagonalnya itu saling tegak lurus. Jadi diagonal SQ ini membagi diagonal PR menjadi dua sama panjang. Jadi TR itu sama panjang dengan PT dan keduanya saling tegak lurus. Lanjut lagi. Keliling dan luas layang-layang. Ini misalnya ada layang-layang saya gambarkan seperti ini. Panjangnya A, B, C, D. A ini sama panjang dengan B dan D sama panjang dengan C. Kelilingnya ini kita tinggal menjumlahkan dari sisi-sisinya. Jadi A ditambah B ditambah C ditambah D. Sedangkan luasnya sama aja dengan luas belah ketupat, setengah kali diagonal kali diagonal. Contoh soal, hitung luas dan keliling layang-layang di bawah ini. Diketahui layang-layang ini panjang A-nya 13 cm. Kalau panjangnya A 13 cm, ini B-nya, ini misalnya B-nya juga 13 cm.
meter. Panjang C-nya 37. Kalau panjang C-nya 37, maka panjang D-nya juga 37 cm. Kelilingnya kita cari A ditambah B ditambah C ditambah D. Atau sama dengan 2 kali A ditambah C, sama dengan 2 kali 13 ditambah 37, sama dengan 2 kali 50 sama dengan 100 cm. Sekarang kita hitung luasnya. Luasnya sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, sama dengan setengah kali diagonal 1-nya 24, diagonal 2-nya 40 cm, sama dengan 12 kali 40, sama dengan 480 cm persegi. Lanjut lagi ke bangunan segi 4 yang berikutnya, yaitu trapesium. Ini gambar trapesiumnya. Trapesium adalah segi 4 yang mempunyai sepasang sisi yang tepat berhadapan dan sejajar. Jadi sisi yang berhadapan, sepasang saja berhadapan dan sejajar. Macam-macam jenis trapesium. Ada trapesium sama kaki, yaitu trapesium yang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang, ini ya, berhadapan ya. Ini trapesium sama kaki, ada trapesium, dan trapesium sama kaki ini sifatnya ini sudut yang berhadapan sama besar ya. Yang kedua ada trapesium siku-siku, yaitu trapesium yang mempunyai sudut sepasang sudut yang siku-siku. Terus ada trapesium sembarang di sini. Trapesium sembarang ada 3 jenis ya. Trapesium ada trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Sifat trapesium yang pertama, memiliki sepasang sisi yang sejajar. Ini sisi PQ sejajar dengan SR. Jumlah 2 sudut yang berdekatan atau sudut dalam sepihaknya 180. Jadi sisi S kalau dijumlahkan sisi P, S ditambah P, jumlah sudutnya 180 derajat. Sudut R ditambah sudut Q itu besarnya 180 derajat. Keliling trapesium. Untuk mencari keliling trapesium kita tinggal menjumlahkan semua sisinya, jadi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Sedang luasnya, luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah panjang sisi sejajar dikalikan tinggi trapesium, atau sama dengan setengah kali PS ditambah QE dikalikan tinggi. Contoh soalnya, diketahui gambar trapesium seperti itu diketahui. Berapakah luas dan keliling trapesium di atas? Kita jawab. Diketahui AP-nya 12 cm, AD-nya 8 cm, ED-nya 6 cm. CD, panjang CD ini adalah DE ditambah EC. DE itu sama panjang dengan AB, sama dengan 12 ditambah 6, ketemu CD-nya 12 cm. Sedangkan BC kita hitung dengan teorema Pythagoras. Sama dengan ini panjang BE sama dengan panjang AD 8 cm ya. Jadi BC adalah EC kuadrat ditambah BE kuadrat 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10 cm. Setelah diketahui semua sisinya, kita bisa menghitung kelilingnya. Kelilingnya sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD sama dengan 12 ditambah 10 cm ditambah 18 cm ditambah 8 cm sama dengan 48 cm. Luasnya sama dengan setengah kali AB ditambah CD dikalikan AD sama dengan setengah kali 12 ditambah 8 kali 12 ditambah 18 ini ya 18
sisi jajarnya kan 12 ditambah 18 dikalikan tingginya 8 cm sama dengan setengah kali 12 tambah 18 30 dikalikan 8 cm, hasilnya adalah 120 cm persegi. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang belah ketupat, layang-layang dan trapesium. Untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa pelajari dari buku pegangan kalian, buku paket, dan kalian kerjakan latihan-latihan soalnya. Kita akan bertemu lagi untuk materi berikutnya nanti segitiga ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.